ngapain dari ini? Ngobrol, bersenang-senang. Betul. Saya mau tanya dengan Sewu, Besti punya media sosial? Besti siapa namanya? Besti siapa? Besti Pak Dedi. Yang tidak punya media sosial, oke, saya boleh tanya. Mas Sewu, izin. Baik, boleh ya? Ngobrol sama Bapak ya? Oke, Besti siapa namanya? Rio. Besti Rio. Besti tidak punya media sosial, kenapa Besti alasannya? Oh, nggak sempat ya, jadi memang nggak suka ya. Oke, berarti kalau berhubungan apa ya, pakai HP atau paling WhatsApp? WhatsApp aja? WhatsApp aja ya. Oke, berarti media sosialnya yang khusus yang memang lebih privat seperti itu. Baik, terima kasih. Besti, saya hari ini hanya mau sharing sama-sama. Kenapa? Karena betul sekali, pilihan mau bermedia sosial dan tidak itu kan kembali ke kita, dan saya yakin kalau kita sudah dewasa, kita sudah tahu sesuai kepentingan kita. Betul? Sekarang saya mau jawaban yang jujur. Yang punya TikTok gini, tapi di bawahnya gini. Yang punya Instagram, yang punya Facebook, alhamdulillah, tapi usianya sama-sama. Besti, kenapa sih hari ini kita perlu sekali? Mau tidak mau, saya langsung aja ya. Mau tidak mau, kita sekarang berbagai generasi ini ada di satu era. Ada yang generasi baby boomer di sini, kelahiran 46, udah ada. Generasi X 65 sampai 80, saya duluan deh. Kelahiran 81 sampai 94, milenial. Wah, kayaknya paling banyak nih ya. Generasi Z, anaknya, kelahiran tahun 95. Tapi ada juga loh yang sekarang generasi Z sudah jadi orang tua. Mungkin anaknya masih kecil-kecil ya, kelahiran 2002, 2003, masih 22 tahunan. Dan anak-anak kita berada di Z dan Alpha. Generasi yang berbeda membuat kita sama anak-anak kita pinter mana kalau teknologi? Yakin? Kalau anak-anak lebih pinter, kita diam aja atau mau belajar? Benar. Memang kita sekarang perlu belajar. Artinya tidak harus mengikuti semua medsos, tidak, tapi sesuai kepentingan kita. Kenapa? Karena sekarang semua sudah hidup di era digital. Masak semuanya ya, kesehatan dan sebagainya, semua ini sekarang kita berada di era digital. Saya tanya, di sini semua punya HP? Besti punya? Kalau bangun pagi yang dipegang apa, Besti? Sambil nepuk gini ya. Kita jujur ya, habis itu nggak perlu lihat alarm sholat subuh ini. Oke. Habis sholat subuh selesai, masuk kamar, yang dipegang apa? Betul, Besti? Betul ya? Betul ya? Habis itu berangkat ke kantor atau anak-anak sudah selesai, masak jam 9, jam 10 yang dipegang. Setelah itu udah ambil jemput, selesai ngaji segala macam, habis sholat zuhur yang dipegang, jam 3 yang dipegang, jam 4 yang dipegang. Oh, setir mobil, habis setir mobil sampai rumah. Oh, beresin anak-anak dulu. Artinya istirahat ya. Kira-kira sebelum tidur, habis ngobrol-ngobrol, mesti pegang HP nggak? Masih. Bahkan mau tidur, dengarkan murotal.
dia? Yakin? Enggak ya Besti? Artinya gini, kita perlu luruskan. Di era kehidupan digital, ya, belum tentu kalau orang megang dari pagi sampai ini kecanduan. Mungkin kebutuhan, mohon maaf, kalau pagi mungkin kita alarm, habis itu mungkin kalau di sekolah ya sudah ada WA, ibu jangan lupa anak-anak ini, ya, untuk bekerja, mungkin kita pakai WhatsApp untuk koordinasi. Jadi kalau sampai malam belum tentu kecanduan itu. Yang namanya kecanduan itu ciri-cirinya satu, dia benar-benar nggak bisa lepas dari gadgetnya. Masih bisa masak, sholat lima waktu, masih bisa ngobrol dengan anak dan pasangan, masih bisa ngobrol sama teman-teman. Insya Allah ya. Tapi yang disebut kecanduan gadget satu nggak bisa lepas. Kedua, kalau kita lepas, kita coba ya nanti di rumah, coba ditaruh. Berapa lama sih kita tahan nggak? Saya bisa ambil, tak taruh, mau ngajari anakku. Kita coba berapa lama. Tapi selama kita masih bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita, bisa berkomunikasi, relasi sosial kita bagus, insya Allah nggak apa-apa. Tapi dengan catatan harus benar-benar kita hadir. Jadi ketika naruh HP-nya, kita kalau ngobrol sama pasangan, ngobrol sama anak, benar-benar lagi ngobrol. Jangan ngobrol tapi mereka yang menginstalnya HP, itu jangan. Kalau sudah begitu, itu alarm. Artinya kita harus mengintrospeksi diri kita dan memperbaiki diri. Jadi belum tentu ya Besti ya, nggak kecanduan HP kan? Nah, kalau yang besar saja, saya mau tanya, siapa yang pernah begini ya? Aku mau masak, kalau masih jam 10, tak pegang HP, lihat resep dulu. Awalnya resep, nanti aku 10.15 tak masak. Habis resep, WA. Kok ini? Jawab sih, tak jawab. Iya kan? Habis itu lupa ternyata sudah jam 11. Pernah? Pernah? Bapak pernah Besti? Kok tidak masak? Bapak-bapaknya nggak masak. Artinya, kadang-kadang kita sendiri sebagai orang dewasa mengontrol diri kita memakai media sosial atau memakai gadget, itu pun masih ada kesulitannya. Apalagi anak-anak kita. Karena itu kenapa kita yang orang tua ini harus tahu seluk-beluk tentang bagaimana sih pemanfaatan gadget dan media sosial, supaya kita bisa mendampingi anak-anak kita, supaya jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Nah, yang dinamakan media sosial, nanti ini dibaca sendiri aja di materi, adalah media yang digunakan konsumen dengan berbagai teks, gambar, suara, video, dan informasi dengan orang lain tanpa harus bertemu. Kita sekarang bisa online, bisa by WA, bisa chat WA, Facebook, dan sebagainya. Nah, ini tidak kelihatan ya Besti, anak-anak kita dan kita beraktivitas di ranah daring ya, untuk apa aja sih? Belajar. Kalau belajar biasanya pakai Zoom, WhatsApp, kemudian ada platform-platform seperti Ruang Guru, Duolingo, dan lain-lain ya. Belajar mandiri. Kalau anak-anak kita pegang gadget, belum tentu mereka main. Bisa jadi mereka lagi bosan. Oh, caranya buat Lego yang ini gimana ya? Caranya main game yang ini seperti apa ya? Itu anak-anak kita sedang belajar mandiri. Bisa di YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. TikTok dan Instagram belum tentu juga mereka membuka yang aneh-aneh. Walaupun di situ banyak yang aneh-aneh, betul? Kita tahu apa yang aneh-aneh? Ya. Nah, kemudian hiburan, ya ada Netflix, Disney dan lain-lain. Gaming, nah ini pasti semua. Di sini banyak nggak bapak-bapak, besti-besti yang cowok, ada yang suka main game sama anaknya, PUBG dan sebagainya, ML itu ya, Mobile Legends, ada nggak? Nggak
biasanya oh ada ya? Oh ada. Oke. Nah, bisa dengan chatting, live streaming ya, bisa live Facebook dan media sosial. Nah, di ranah daring ini, kenapa kita perlu update tentang media sosial dan teknologi? Walaupun mungkin kita tidak menggunakan, supaya bisa mendampingi anak-anak kita. Karena di luar sana, anak-anak kita rentan dengan lingkaran orang-orang jahat. Nanti ada di situ apa aja yang mungkin rentan dialami anak-anak itu. Penggunaan dampak media sosial nggak harus negatif kok. Bisa sumber informasi, bisa komunikasi. Contoh mungkin adanya bekerja di luar pulau, nggak bisa ketemuan, kita bisa kok pakai media sosial ya. Menambah ilmu, berbagi pengetahuan dan hiburan. Tapi dampak negatifnya juga banyak. Apa aja? Lupa waktu, betul? Kalau sedang kerja, aduh saya aneh-aneh, HP-nya, nah itu pada begitu. Padahal kalau anaknya balik, mama ini juga HP-nya, nah kok begitu gimana? Ya tapi bedanya kan kita bisa kontrol. Anak-anak kita belum sepenuhnya bisa kontrol. Disinilah peran orang tua harus hadir. Dan mohon maaf, kalau ngasih tahu anak-anak SD lebih gampang. Kalau ngasih tahu anak-anak SMP lebih agak kompleks gitu ya. Bukan sulit, cuma lebih kompleks. Iya. Nanti saya bahas di sini ya. Jadi yang negatifnya udah terpengaruh hal negatif, baik pemikiran dan perilakunya. Nanti apa saja ada mengganggu kesehatan fisik, mengganggu kesehatan mental. Saya beberapa kali ketemu anak-anak, saya insecure, nggak kayak yang lain. Ternyata scrolling media sosial itu bila tidak kita dampingi akan timbul membandingkan dengan yang dia lihat. Teman ini kok selalu pergi kemana-mana ya, teman ini kok selalu sama bapaknya ya, selalu sama mamanya. Mohon maaf, tidak semua anak dikaruniai keberkahan ada kedua orang tuanya. Tapi hal seperti itu ternyata juga bisa memacu insecure di anak-anak kita. Nah, kurang berinteraksi nyata karena asik media sosial, kadang-kadang nggak punya teman yang nyata, malah jarang ngobrol. Nah, ini juga dampak negatifnya. Jadi, untuk anak SMP, yang disebut anak itu menurut jenengan kira-kira siapa? Anak. Nah, geser ya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau namanya anak itu adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk bayi dalam kandungan. Jadi anak-anak SMP, walaupun kayak tadi yang ngaji itu Mas Arkaman sama Mas siapa? Mas Yu gitu ya. Wah, sudah kelihatan gagah, ganteng, besar. Tapi secara mental, secara berpikirnya, dia masih anak-anak yang belajar menjadi dewasa. Nah, anak-anak SMP, jadi nanti jenengan bisa browsing di psikologi perkembangan gitu ya. Usia anak-anak di 12 sampai 17 tahun, karakternya gimana? Biasanya anak SMP kepengen nggak dianggap kayak anak besar? Kadang kalau mamanya atau ayahnya ngasih tahu, siapa aku sudah tahu kok. Dia sudah lama nggak usah diulangi, aku nggak usah dikasih tahu, aku ngerti kok. Padahal kita berbahasa ya, ngerti dan dilapori gitu ya. Disuruh cuci piring, dia nanti tak cuci. 5 menit, 10 menit, sampai kita pulang saja masih belum cuci. Tapi kalau diatur, dia ya benar mengalami karena mereka ingin dianggap dewasa. Secara kemampuan belum. Jadi kita sebagai orang tua memang satu harus sabar. Kenapa? Kita suka tertipu dengan badannya yang besar, ganteng-ganteng, cantik-cantik, apalagi sudah ada yang bisa bawa motor. Aduh, udah besar kok disuruh. Kita bayangkan kita kok anaknya sudah besar, berpikirnya dewasa. Padahal kenyataannya enggak, badannya doang gede. Tapi cara berpikirnya, secara mental, mereka sedang berproses menjadi orang dewasa. Itu
makanya kita lebih sulit. Kalau diperlakukan kayak bocil marah, ya enggak sih? Tapi kelakuannya masih kayak bocil. Tapi kalau kita perlakukan dewasa, belum bisa. Nah, ini dampak negatif yang terjadi ya, itu tadi. Permasalahan apa? Besti sebagai orang tua kita harus tahu supaya bisa melindungi anak-anak kita. Permasalahan yang terjadi biasanya banyak media sosial sering dimanfaatkan untuk hal yang nggak benar. Eker-ekeran, ngomong kasar. Ini beberapa waktu yang lalu saya dapat sharing dari seorang teman. Kebetulan dia salah satu pendidik, jadi dia ada, tapi bukan di sekolahan ya, di teman-teman anak-anak yang dibantu dia. Mohon maaf, itu WA, namanya semua, PP-nya, mohon maaf, ganti dengan profil organ reproduksi. Entah organ reproduksinya siapa, tapi satu grup itu banyak seperti itu. Ini salah satu jawaban. Artinya buat anak-anak, bukan mereka punya pikiran jelek sebetulnya, tapi mungkin ada yang beride, wah ini asik ya, ini dia, mereka coba. Tapi nggak ada yang kasih tahu. Akhirnya gurunya ini yang pendidiknya ini yang coba memberitahu ke mereka, orang tua juga diberitahu. Jadi banyak sekali anak-anak kita karena ketidaktahuannya. Kita mungkin orang tua juga jarang ngobrol sama mereka tentang penggunaan media sosial itu kayak apa sih, yang boleh nggak boleh kayak apa sih, joget di TikTok itu kayak apa, upload. Maaf ya, sekarang predator seksual di luar itu mencari anak-anak itu bukan hanya perempuan bu, istri, termasuk laki-laki. Pernah nggak ngobrol sama anak-anak kita? Pernah nggak lihat medsosnya? Follow. Kalau anak-anak kita punya medsos, usahakan kita follow, tapi izin. Nah, jangan papa follow punya ya, soalnya dia buat saya follow. Tapi kita pura-pura aja. Kalau sama remaja itu harus wordy cara bicaranya. Dengarkan kalau cerita. Baru yang keempat kita diskusi. Terutama mobil. Kalau anak sejadinya kita sudah rasanya pengen nah, kalau anak sudah remaja mau itu ambilkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, hitung sampai 10 biar dengarkan. Iya, perlu kita dengarkan. Kenapa? Supaya tidak salah memberikan advice atau nasihat. Contoh saya tanya, jenengan semua Desti, kalau ditanya ini anak ini pulang sekolah ngomong, "Mak, aku mau tahu Mak, itu loh teman-teman tuh cerita SD ini, teman-teman tuh cerita ML itu apa sih? Kira-kira apa yang dirasakan Desti?" Mobile Legend. Bukan ya, bukan Mobile Legend. Memang itu sulit buat kita sebagai orang tua, betul? Kira-kira kalau ada di itu, pertama yang dilakukan apa? Diam, soalnya shock. Bener, iya kan? Nah, tapi ketika ada anak kayak gitu, kalau anak kita sudah kelas 5, 6, jadi mulai remaja-remaja, nggak usah khawatir, kita tetap menang. Caranya kalau dengarkan. Jadi jangan kita yang kamu nggak boleh gitu loh, ya gitu begini. Nah ini ceritanya tadi karena anaknya banyak itu, bapak ibunya bingung. Gini nak, ML itu nanti ketika kamu sudah dewasa, kamu akan mengetahuinya. Tapi itu harus menikah dulu. Kayak apa sih ya? Udah jelasin pemerintah panjang, ternyata sudah kan panjang, baru bapaknya nanya, nak, kamu itu loh sebetulnya kamu tuh tahu ML itu dari mana? Terus anaknya cuma bilang, ini loh ya, waktu misalnya 900 ml. Itu ada videonya nih kayak gitu. Tiwas kita pemerintah menyiapkan jawaban yang ngawur dan bukan ngawur ya, merangkai uangnya. Ternyata anaknya nggak tanya ML ya, itu udah bukan Mobile Legend ya, Besti ya.
tua dengan cara banyak-banyak dulu. Jadi begitu dia ngomong sesuatu yang nggak tahu, yang kira-kira kita shock juga. Misalnya, ada lagi nih, ada yang pernah anak SD, temanku tuh loh, kesek-kesek. Bayangin, kalau jenengan orang tua datang anaknya cerita temanku loh kesek-kesek, kira-kira langsung gimana? Nah, kalau ada yang mengagetkan, ambil nafas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 boleh maksimal lama-lama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, ambil nafas gitu ya. Udah tenang, loh Dek, emang itu apa sih Dek? Kamu tahu dari mana? Nah, jadi dengarkan aja dia ngomong, informasi kita dari mereka dulu. Begitu sudah banyak informasinya, dapatlah kita elah, katanya maksudnya ya dia ngerti. Ya sudah, coba saya ayah tak cari informasi dulu. Nanti kalau sudah dapat tak kasih tahu ya. Jangan membohongi anak. Kalau kita nggak tahu nggak apa, saya cari informasi dulu. Itu justru akan jadi contoh yang bagus buat anak. Ternyata seks setelah dicari, seks itu sama dengan jenis kelamin, bukan seperti yang diasumsikan. Loh, artinya gini loh, kenapa sih kamu nggak tahu? Ketemu kalau laki sama perempuan pacaran itu seks. Nah, padahal maksudnya seks itu jenis kelaminnya laki-laki, yang ini perempuan, artinya jenis kelamin. Ya, ini dijelaskan. Jadi nanti kalau mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mengagetkan, nggak usah khawatir ya sekarang ya. Ups, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari mana sama Kak? Nah, kita bisa pakai cara itu. Nah, ini kalau yang sebelumnya gimana ini? Oh ini ya. Nah, ada lagi cyberbullying di media sosial. Jadi menghina, bullying itu tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyakiti, melukai, mempermalukan orang lain dan dilakukan berulang-ulang. Terpapar pornografi, terpapar kekerasan, termasuk OTSEA, nanti saya akan tunjukkan, meniru challenge negatif yang terkadang berbahaya, cybercrime, kejahatan ya, judi online. Ya loh, anak-anak remaja kita yang sekarang juga karena nggak tahu itu slot-slotan untuk judi online itu. Kemudian penipuan online, banyak ya penipuan online sekarang ya. Termasuk beberapa waktu yang lalu itu saya ada kenalan yang kena, dia mampir ke salah satu minimarket. Ini saya katanya dapat hadiah dari salah satu artis, saya harus transfer, ternyata ditipu. Ya, pencurian data pribadi, hati-hati. Ini nanti edukasi yang harus jenengan semua berikan, kita berikan sebagai orang tua ke anak. Kalau jenengan sudah ngasih anak jenengan gadget, harus dikasih tutorialnya. Kenapa banyak anak-anak yang terlibat masalah? Orang tua ngasih gadget, nggak dikasih tutorialnya. Oh, kamu nggak boleh atur seperti apa. Kalau ada orang ngomong kasar, jangan jawab kasar di medsos. Tutorial itu wajib kita sebagai orang tua yang memberikan. Yang ngasih gadget siapa? Yang beliin siapa? Waktu ngasih anaknya sudah dikasih tahu aturan pemakaiannya gimana? Biasanya aturan pemakaian pokoknya jangan gitu terus ya, tapi dia belajar, betul? Ternyata lebih dari itu. Mereka butuh bimbingan. Suka lihat TikTok, yang punya TikTok, joget-joget. Anak-anak joget-joget juga cuma mau mengekspresikan diri. Tapi kalau tidak ada tuntunan, mungkin dia akan melihat oh itu yang lain itu boleh joget-joget, mohon maaf, dengan gaya yang seronok. Mungkin dia tidak menyadari kalau gayanya itu seronok yang membuat orang lain bisa traveling pikirannya kemana-mana. Itulah tugas-tugas sebagai orang tua. Jadi ada di belakang ya. Banyak permasalahan yang terjadi ketika anak-anak kita berada di ranah daring. Ini baru sedikit. OTSEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse, adalah kekerasan seksual anak di ranah daring yang merupakan penyalahgunaan secara aktual maupun percobaan karena posisi anak yang rentan. Boleh minta tolong videonya saya?
Ini ada sedikit contoh ya. Jadi, online sexual exploitation and abuse ini adalah sekarang sedang marak. Contohnya, saya cerita ya, ini beberapa tahun yang lalu saya dapat sharing dari orang tua. Anaknya masih SD pada beberapa tahun yang lalu, sekitar kelas 2 sampai 3 SD. Maksudnya yang nampak dulu orang pertama dalam kasus pedofili yang menimpa 3 anak di bawah umur di Kabupaten Bandung. Apa itu saya disebut? Saya ini adalah orang pelaku yang melakukan seksual dengan tujuan mendidik agar korban mau melakukan aktivitas seksual. Berikut ini kami dan dari cyberbullying. Polda kasus cyberbullying di Bantul. Polisi menangkap 7 dari 6 tersangka. Mereka usianya cyberbullying. Ini seksual predator. Mengincar anak-anak untuk melakukan aktivitas seksual. Pertama, mereka akan mendekati melalui medsos. Yang ketiga, melalui kaki dan diri memaksa. Yang keempat, setelah akrab, mulai mengirimkan konten fotografi, video. Panjang tahun 2019 tercatat ada 36 kasus cyberbullying di Indonesia. Mungkin angka itu terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Seiring dengan meningkatnya aktivitas online anak. Gimana caranya agar terhindar dari cyberbullying? Bagaimana kita menghindari Lindungi identitas online. Identitas anak-anak disuruh harus melindungi foto dan sebagainya. Yang kedua, selektif dalam menjalin pertemanan online. Selektif cari teman, dikasih tahu anak-anak. Aku kalau cari teman yang seumuranmu, kalau ngomongnya jelek, gak usah ditanggapi. Dan kalau dia misalnya ngajak ke hal-hal yang berbau pornografi atau kekerasan, bisa diblok dan lapor kepada orang tua. Baik. Salah satu kekerasan online Korea di ranah daring, contohnya adalah dengan grooming. Grooming itu apa? Merayu, self grooming ya. Salah satu contoh Korea. Nah, ini bentuk-bentuk Korea. Sexting, mengirim pesan melalui online berupa kata, gambar atau video dengan unsur seksual. Tadi saya ceritain ya, seorang ibu, anaknya pada waktu itu masih SD, kelas 2, kelas 3 SD, perempuan. Dia itu punya teman mabar, main online bareng. Nah, karena mungkin sering main, kalau main online itu kan mereka ada grup-grup WA-nya juga ya. Akhirnya mereka ada salah satu yang dekat. Setelah dekat mereka sering ngobrol pribadi. Nah, ketika sudah ngobrol pribadi, mohon maaf, itu lagi di ruangan sama orang tuanya, tiba-tiba anak itu habis buka WA, mau lari ke kamar mandi. Kenapa? Ternyata teman main barengnya tadi itu punya niat jahat. Tiba-tiba dia bilang, tolong foto organ reproduksimu. Ini saya pakai bahasa yang lebih halus ya, ada anak gitu. Oh ya enggak mau, gila nih, nggak mau. Dia bilang gitu kan, dijawab ibunya, ya kamu aja. Yang terjadi, mohon maaf, dikirimlah organ yang punya orang dewasa di foto itu. Itu yang membuat anak perempuan itu langsung diam, shock sampai dia mau ini. Artinya apa? Ketika orang tuanya mencoba menghubungi nomor tersebut, sudah tidak. Itu salah satu contoh kekerasan seksual anak di ranah daring.
Jadi anak-anak kita, terutama yang masih kecil-kecil, perlu diajarkan. Kalau ada yang ngajak kenalan, kalau kamu main bareng, jangan ngasih identitas pribadimu. Gak usah ngasih nama lengkapmu, gimana alamat lengkapmu, gimana nama papamu siapa. Itu tutorialnya harus kita. Kenapa? Mencegah anak-anak ini dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sexting, grooming, membujuk rayu. Biasanya kalau sudah kenalan, dia oke, dibujuk rayu untuk melakukan tujuan seksual secara online. Saya akan sharing seorang lelaki yang sudah ditangkap pelaku terhadap kurang lebih 200 anak lebih. Dengarkan ya nanti kesaksiannya dia. Anak-anak seperti apa yang dia dekati? Boleh dengan video berikut. Ada salah seorang pelaku yang biasanya predator seksual biasanya anak dengan tujuan membujuk agar korban mau melakukan aktivitas seksual. Berikut ini mengungkapkan pelaku beraksi. Yang pertama, para pelaku mengenai. Sekarang kita lihat, ini sudah ditangkap ya di Amerika, tidak di sini. Pelaku mereka terhadap 300 anak. In children, yes, the more I also look at the family. If I thought the father was distressed, I would not approach the child. If I thought that the child had friends that he would tell, I would not approach him. Desi, yang dia katakan dia tidak akan mendekati anak-anak yang dekat dengan orang tuanya, yang kira-kira dia punya iman buat bercerita. Tetapi sasarannya adalah anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Tahunya dari mana? Begitu dia main akbar, mendekati ngobrol bareng, kamu tahu tentang anak itu. Atau lihat dari postingan-postingannya di medsos. Apalagi kalau suka curhat, aku sebel sama papaku, marah-marah terus. Mamaku gak mau ngertiin aku. Nah, itu yang harus hati-hati. Kenapa anak-anak di media sosial itu kita harus jaga betul, dan jaga anak-anak kita bukan hanya di medsos. Mulai saat ini, mulai anak-anak kecil, binalah kedekatan emosional dengan putra-putri kita. Walaupun ketika menjelang SMP, biasanya akan ada banyak dialog, akan ada banyak hal-hal yang mengemaskan. Kalau SD masih nurut, kalau SMP akan jawab aja, itu kadang-kadang mengemaskan. Tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Kita mungkin bisa ingat, kita dulu juga mungkin gitu ya, dikasih tahu orang tua jawab aja, jangan pulang kemana, masih tua jawab malu. Tapi sekarang anak kita cewek pulang ya, kita juga begitu ya. Jadi kembali lagi, kedekatan emosional orang tua dan anak itu adalah salah satu lem untuk menjaga anak-anak kita. Dekat nggak harus lebay kok, ini nggak apa-apa, harus untuk itu biasa aja. Tapi hubungannya harmonis. Kadang berantem, kadang beda pendapat wajar, tapi kembali lagi ke keseimbangan. Itu kuncinya untuk menghadapi berbagai hal. Nah, bentuk paksa yang lain, sextortion, pemerasan seksual secara online. Bulan lalu saya didatangi seorang remaja yang ternyata, maaf, remaja ini terpaksa harus hamil duluan, ya, hamil duluan, kemudian dia bingung harus seperti apa. Nah, ternyata pelakunya menurut dia yang disebut ayah-ayahnya itu mengancam dia. Nah, sextortion, pemerasan seksual secara online. Dia minta hal macam-macam. Aku nggak dikasih, kamu tak sebar loh videonya. Videomu tak sebar loh. Itu sextortion. Hati-hati ya. Anak-anak juga nanti harus dikasih tahu. Kalau ada yang kenalan minta foto, ini banyak terjadi juga. Saya sering banyak sharing, sering banyak baca-baca juga. Ada anak kenalan sama temen cowok lawan jenis. Kamu oke loh. Kamu mau nggak di endorse buat produk sesuatu? Dia bisa macam-macam, bisa ngomong gitu. Bisa kamu bagus deh, coba deh foto kamu, disuruh foto pakai lengkap, awalnya lengkap, lama-lama bagus loh kalau kamu pakai baju kayak gini. Coba deh kayak gini, lama-lama
didapatkan foto-foto yang tidak oke, yang bikin dia malu, itu akan dijadikan alat untuk memeras. Mulai dari narkotika, transfer uang, dan sebagainya. Ini terjadi di sekitar kita, Besti. Jadi kita benar-benar harus menjaga anak-anak kita di ranah daring dan offline. Live streaming, ada bentuk live streamingnya kekerasan seksual online. Ada juga desain child seksual abuse material, materi yang menampilkan kekerasan seksual yang didapat dari komputer dan media digital. Akan dikirimkan, lihat loh, ini loh, ada lucu ya kayak gini, menurut kamu seperti apa? Jadi ini salah satu bentuk-bentuk 5 bentuk-bentuk konsep. Ini nggak kelihatan ya soalnya ya. Anak-anak kita ancamannya banyak. Nih, tantangan-tantangan makan cabe, tantangan-tantangan ini dikasih es batu sampai melepuh-melepuh ya. Ini yang di sebelah sana. Tuh, taktik lihai, cari mangsa, kenalan di Instagram, diajak ke hotel, lalu dikuras harganya. Ketika ditangkap ditanyain buat apa, beli make up. Ya, anak 14 tahun menembak 2 remaja lainnya gara-gara dia merasa ada uploadan di media sosial yang menyinggung dia. Dan masih banyak lagi hal-hal negatif yang bisa mempengaruhi anak-anak kita di ranah daring. Ini yang paling banyak juga, yang cukup banyak, pornografi. Besti yang punya media sosial, terutama TikTok itu, kadang-kadang sering muncul nggak di beranda itu tayangan-tayangan yang mohon maaf, yang tidak baik, misalnya LGBT dan sebagainya. Suka muncul nggak tiba-tiba? Dan itu sudah dialami anak-anak kita dari SD. Jadi ketika saya mencoba banyak, kebetulan saya ke beberapa SD dan anak-anak saya minta tulis hal negatif apa yang pernah mereka dapatkan ketika menggunakan media online, macam-macam. Melihat bu, bapak sama anaknya nggak senonoh. Lihat bu, perempuan sama perempuan lagi beraktivitas apa, laki sama laki apa. Bahkan anak kecil-kecil itu kan vulgar ya ngomongnya kalau anak-anak SD itu ngomong macam-macam. Iya bu, saya pernah lihat ada yang bercocok tanam. Itu bahasa mereka. Sekarang bahasanya lain lagi, semakin aktif. Artinya apa? Kita harus mau menyadari. Kalau nggak percaya, ngobrol nanti di rumah sama kalau anak kecil-kecil. Kalau SMP dia akan lebih banyak lagi informasinya. Kita nggak perlu nanyain dia kayak menginterogasi kamu sudah lihat ini, enggak. Tapi paling nggak kita ngobrol aja untuk menanamkan nilai-nilai, minta pendapat. Contoh nih, ada yang viral sekarang misalnya kejadian apa, bahan diskusi aja. Kak, kamu tahu yang viral ini? Ayo lu, iya apa ya kak? Kita dengerin pendapatnya dia seperti apa. Dari situ bisa jadi dialog untuk memasukkan nilai-nilai. Kalau salah ya kita lurusin. Pornografi ini banyak sekali ya. Anak bisa lewat dan hati-hati anak-anak kita baik laki atau perempuan kita ajarkan harus apa kalau itu lewat. Karena kalau di beranda kita lewat, kemudian kita lihat beberapa detik saja, nanti sebentar lagi kan akan muncul hal yang sama di udara. Kenapa? Itu algoritmanya. Saya nggak ngerti caranya gimana. Jadi secara teknologi itu adalah algoritmanya. Kalau kita buka itu sekian detik, nanti informasi-informasi seperti itu akan terus bermunculan. Nah, itu kita ajarkan ke anak kita. Nah, di pornografi ini sekarang yang muncul bukan hanya orang, ada animasi, kartun, ya, dan berbagai hal. Kita harus ajarkan anak-anak kita harus apa, harus menolak, harus terutama yang cowok-cowok itu lebih enak ngobrol sama bapak ya, bapak bisa ngobrol, sharing. Kalau ada itu sedikit, kenapa? Ketika semua kecanduan berawal dari coba-coba, nggak sengaja, coba-coba, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngasih tahu, teman-temannya juga itu semua, akhirnya bisa berlanjut. Mau dibilangin ya. Kecanduan pornografi, orang yang sudah kecanduan akan mudah melecehkan dan berperilaku agresi. Konsentrasinya jadi sulit, berpikiran negatif, bahkan
menurut Javi Jama Psychiatry, menonton pornografi secara teratur dapat menumbuhkan respon emosi dan kerusakan otak. Seperti itu. Cyberbullying juga hati-hati ya. Jadi cyberbullying itu dengan sengaja ya menyakiti orang lain. Ini di sini nanti bisa dibaca di materinya, mungkin nggak jelas ya, Besti ya. Di sini ini dari tahun 2021, jadi golongan usia yang paling banyak mendapat perilaku tidak sopan generasi milenial itu 54%, Gen X 39%, Gen Z 47%. Jadi generasi anak-anak kita, generasi yang di bawahnya umur 18%. Apa ada bully online, mengolok-olok, menghina, harassment, menulis komentar buruk untuk menimbulkan kegelisahan, impersonation, peniruan, pencemaran nama baik. Nanti monggo di materinya Bapak Ibu Besti bisa baca ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Kawalan jenengan Besti itu sangat perlu. Kenapa? Karena apa yang ditonton itu akan mempengaruhi cara berpikir, POV mereka, point of view mereka, cara pandang mereka terhadap berbagai hal. Yang bahaya adalah pengaruh budaya asing, misalnya pergaulan bebas. Mohon maaf ya, karena muncul terus di beranda, kadang-kadang, oh berarti pacaran itu tidak apa ya gini ya. Itu loh pacaran itu loh, cium-ciuman, pegang-pegang, oh berarti gini itu wajar. Pemikiran, nggak ada yang benerin, ya lama-lama itu yang akan dia buat, oh berarti gini wajar. Hati-hati, kayaknya ini tidak ketara, tapi mempengaruhi cara berpikir seseorang. LGBT ini juga banyak ya muncul terus, kemudian narkoba, minuman ya. Dan jangan tahu, pernah tahu nggak kasus barcode nilai-nilai tangannya. Nah itu juga banyak. Kebetulan saya menangani beberapa anak, baik anak SMP, terutama banyak anak SMP ya, barcode. Ketika saya tanya, Nak, kamu nggak sakit anakmu silet-silet sini? Jawabannya dia sakit. Tapi kenapa kok kamu lakukan, Nak? Apa jawabnya? Lego, lego. Dan memang kalau dari literasi, ketika dalam keadaan yang kita kesakitan hati luar biasa, jiwa tidak karu-karuan, itu orang kan butuh ya. Kalau zaman dulu kan saya tanya, kenapa kamu nggak teriak kayak apa olahraga, apa kamu nyanyi kenceng? Jawabannya apa? Ya enggak. Kenapa kamu pemilihnya barcode? Nah, saya lihat di medsos. Artinya dia tidak dapat pengetahuan kalau duduk, kalau mantel, kalau sedih, kalau stres aku harus ngapain, harus kemana. Dia tidak tahu caranya. Tetapi yang muncul malah cara-cara di medsos. Beberapa anak yang saya tanya, mereka tahu hal itu dari medsos dan mereka coba dan mereka menikmati. Ini yang akhirnya perlu lebih lanjut penanganan saat itu. Nah, ini ya, kelihatan nggak yang di belakangnya? Nggak kelihatan ya, materinya udah di-share Ustazah. Nanti bisa. Apa yang ditonton anak kita itu seperti anak dihipnotis kayak ini loh. Apa yang dia lihat terus itu lama-lama mempengaruhi pemikirannya. Ya, jadi ini kalau informasi baik, ya dia mempengaruhi berpikir baik, jelek juga demikian. Kalau menurut Albert Bandura ahlinya, ini disebut teknik modeling. Jadi dia akan belajar menirukan dari mengamati baik kita semua di dunia nyata dan mengamati di dunia media sosial. Makanya kita semua harus hadir. Kita nggak mau punya medsos nggak apa-apa, tapi paling nggak ngobrol sama anak kita, tahu supaya apa? Supaya bisa jaga. Kalau enggak kita nggak akan tahu. Siapa di sini yang follow medsosnya anaknya? Oke, turun. Jangan tahu nggak kalau Instagram anak-anak kita biasanya sudah punya yang namanya second account. Ya, second account itu kadang-kadang kita orang tua nggak boleh. Ya sudah, kalau sudah SMP nggak bisa kayak anak kecil yang pokoknya
dia bilang ya ini teman-temanku. Ya wes, tapi yang penting kamu harus bisa jaga ya. Yang kamu upload A, B, C, D. Kita harus ngasih arahannya, batasannya. Supaya apa? Walaupun itu video freedom kita nggak boleh ikut, tapi anak kita kasih bekal supaya nggak ngawur yang diupload. Seperti itu. Ya, pengaruh pemikiran yang tidak sesuai nilai-nilai agama. Dan tantangan kita basically sebagai orang tua, bagaimana mengikuti pola pergaulan anak-anak zaman sekarang, tapi tetap bisa menjaga nilai-nilai agama dan kesopanan. Nilai-nilai agama dan kesopanan basicnya dari rumah. Inilah yang akan bisa menjaga anak-anak kita. Insya Allah kalau dari rumah secara nyata kita ajari itu, kita juga harus secara nyata ngajarin anak-anak tentang bagaimana etika di media sosial. Mak, kalau ada yang maki-maki, kamu nggak bisa ikut maki-maki di media sosial. Tapi itu dia seenaknya, ya itu proses kita. Memang prosesnya begitu. Tapi ya itulah kenapa orang tua itu sama Allah itu luar biasa ya pahalanya. Karena mendampingi anak itu nggak mudah. Dan saya yakin anak-anak sekarang itu juga mereka mengalami hal yang lebih mudah. Kalau zaman saya dulu nggak ada media sosial online, orang tua lebih gampang ngawasi. Zaman jenengan jadi orang tua sekarang, kalau kita tidak tahu apa-apa saja medsosnya diikuti anak kita, dampaknya apa, kita akan susah untuk mendidik anak-anak kita. Bukan berarti kita harus punya medsosnya, enggak, tapi tahu, paham. Nah, harus bagaimana? Dilarang mungkin? Mungkin tidak dilarang anak-anak kita nggak boleh bermedsos? Enggak ya. Memberi dampingan dan memberi aturan. Besti, kira-kira kalau jenengan lihat di jalan ada anak sama orang tua malah merek ngomong, anak kecil maki-maki, kamu jelek, kamu juga sama, nakal, jangan. Kira-kira apa yang ada di benak jenengan semua terhadap anak itu? Kenapa? Gemes gitu ya. Terus kira-kira kepikirannya apa? Itu memulainya dari ya apa? Betul nggak? Betul kan? Walaupun tidak kita nyatakan dalam hati seperti itu. Wajar. Kenapa? Menurut Virginia Satir, keluarga itu ibarat pabrik untuk membentuk anak-anak yang berada di situ, membentuk keluarga. Jadi keluarga, kalau keluarga itu pabrik, yang paling bertanggung jawab atas keadaan anak siapa? Ayah toh. Ayah dan ibu, orang tua itu yang membentuk. Jadi kalau ada jenengan lihat anak kita misalnya apa sih yang punya? Enggak sih. Sebelum memarahi, ambil nafas, tenang. Ya sudah, ayah tak mandi dulu. Introspeksi. Jangan-jangan benar ya, dia bentak-bentak. Aku selama ini ke dia ngomongnya juga gitu enggak? Kadang-kadang kita sebagai orang tua bukan tidak sadar, tidak mau mengakui. Betul? Saya angkat tangan, biasanya juga pernah punya perasaan yang sama gitu ya. Tapi kalau kita mau anak-anak kita lebih baik, harus mau introspeksi. Salah diri salah, ngakui salah, lalu kita perbaiki harus seperti apa. Karena ini adalah contoh buat anak-anak kita. Ya. Orang tua sebagai digital life model. Ini menurut Dr. David Walsh, founder dari National Institute of Media and the Family, ya, dia penulis buku tentang teknologi. Dia bilang orang tua itu keduanya ya, orang-orangnya keduanya nurture their digital skill, ngajari anak gimana skill, keahlian menggunakan media sosial, kapan berhenti, kapan pakai, tidak boleh lama-lama. Jadi kalau anaknya salah dimarahin, berarti kita harus lihat, kita juga gitu enggak. Ya, itu satu tugas orang tua. Yang kedua, membuat batasan supaya bagaimana anak-anak bisa bermedia sosial yang sehat, bisa menggunakan gadget yang sehat.
Jangan sampai dari pulang sekolah terus sampai malam tidak boleh jam 1 jam 2 besok pagi sekolah. Ada loh, saya pernah nanya anak-anak yang seperti itu. Dan memang ada dari beberapa mereka ketika kita ngobrol hubungan dengan orang tua tidak dekat. Ada pembiaran. Gak apa-apa kok, kita kadang-kadang itu menunjukkan ketidaksetujuan. Anak-anak harus punya batasan. Anak SMP masih butuh belajar tentang batasan, mana yang boleh, mana yang tidak, yang sopan mana, yang nggak sopan mana. Karena badannya besar, tapi kemampuan berpikirnya belum sempurna. Ya, nah ini kelihatan. Ini orang tua jadi digital model. Kalau pada sama anaknya WA, anaknya ya ikut-ikut main HP, ya. Jadi kita lihat, coba nanti di rumah kita deteksi, kita lebih banyak ngobrol sama anak apa enggak belakangan. Kalau kita merasa sudah mulai jarang, yuk mulai kita perbaiki. Sering beraktivitas bareng, dimulai dari kita. Nah, dampingi anak memanfaatkan medsos. Kalau anak main medsos, didampingi. Kalau anak SMP nggak mungkin mau ditempel. Kamu buka apa sih? Lihat sih, nggak mau lah, gitu ya. Tapi paling nggak ngobrol. Dia lagi viral, pasti kamu ini loh. Ayah kok dapat kiriman kayak gini dari temennya ayah. Kenapa lagi kayak gini kan? Diskusi aja, ngobrol ringan-ringan. Tapi sebenarnya dengan ngobrol itu membangun bonding sambil kita memasukkan pemikiran-pemikiran kita. Ya, ngobrol santai, ada diskusi ringan. Tapi kalau diskusi ringan, mohon maaf, ada aturan. Ayah dan ibu tidak selalu harus benar. Biasanya kalau sudah diskusi awalnya guyu-guyu enak-enak, suwe-suwe, yes, right. Kenapa? Karena yang anak, jawaban anak ternyata nggak sesuai sama orang tua. Ya nggak bisa, pokoknya nggak bisa, kamu nggak boleh kayak gitu. Awalnya diskusi ringan, jadi diskusi membara, ya. Jadi syarat kalau mau diskusi sama anak ringan-ringan, pastikan kita juga kondisinya enak. Kalau kondisinya kita mungkin bapak lagi banyak persoalan, mari ribut nyanyi bawahannya atau anak buahnya sampai rumah ketemu anaknya, ya gini kita diskusi, wah ya jadi ya dua. Jadi pastikan itu satu, suasananya enak. Kedua, belajar body, dengarkan baru diskusi. Jadi kalau anak ngomong, meskipun di sini kita ini sudah gak boleh itu, gak oleh itu, gak sesuai, sudah ngomong. Terus nak, iya, gak apa-apa. Pertama napasnya masih tampak, lama-lama anak gak tahu kalau kita lagi. Perlu ya, Besti ya. Dampingi anak kalau SMP itu seperti itu, gak kayak anak SD atau anak yang masih TK. Harus banyak ngobrol, hal-hal viral, hal-hal yang menyenangkan. Kalau perlu misalnya game. Ada orang tua, kalau saya terus terang kadang tidak diajari game sama anak saya, walaupun umur saya segini. Karena kepo, kayaknya seru amat gitu ya. Contoh Mobile Legends, apa sih nggak bisa ini nggak bisa. Saya coba. Jadi aku coba, waduh aku kalah nih, harus nggak apa-apa. Saya coba, bener emang sih, nggak bisa saya. Gitu aja, ya tembak gitu ya. Tapi dari situ aku terbuka dialog. Wah, sebenarnya nanti ini dulu udah ada, ayahnya juga gitu. Ada itu kayak apa sih? Nyoba sih, hawanya mulai gak iso. Mereka happy, seneng. Tapi justru dengan itu terbuka lah, oh dan sebenarnya ayah nggak ada. Berarti kamu sekarang apa aja dirinya selain ini? Nah, ya kamu selain main apa? Dapat informasi nggak kita? Dapat. Oh, berarti mainnya gini ya? Oh, itu loh nak, kok ada di viral-viral katanya Mobile Legends itu ada hal-hal yang nggak senonoh, nggak ini, nggak itu yang dulu sekarang sudah nggak ada. Tinggal kita cari informasi dan mendampinginya seperti itu. Nah, update perkembangan teknologi harus mau belajar, tahu apa yang viral. Paling tidak hal ini membantu mengontrol anak. Contoh TikTok, kita nggak punya TikTok nggak apa-apa. Cuma kayak apa sih TikTok? Kita
gembira. Terus ada masak ya, ada ini ya, ada nanti mungkin ketika lihat muncul hal yang nggak senonoh, ya udah itu jadi bahan edukasi buat dia. Diskusi anak SMP, diskusinya tidak kita di atas, anak di bawah seperti saya. Kalau ngobrol sama anak SMP harus setara. Soalnya gini, gimana Dek? Kamu main apa sih Dek? Ini kok lagi viral kayak ini. Contohnya mainnya gitu ya, jadi kita setara. Jangan kamu begini udah gak laku dengan anak SMP. Takutnya kita marah, kita kejem, nggak usah jadi orang sakit. Iya nurut, jangan nurut. Tapi di depan kita saja. Percuma kalau anak kesadarannya tidak dibandingkan. Ada namanya disiplin positif. Kalau anak salah, itu dibandingkan kesadarannya yang benar seperti ini. Bukan dikaruni orang-orangan sawah. Kata kasih uang satu ya, kata jalan loh ya, kata tuh orang lambi. Menurutnya cuma ada kita. Nggak percaya? Ada beberapa contoh yang mungkin tentang membandingkan kesadaran dan tidak. Besti, hai, halo, masih on? Oh. Besti mau tanya, siapa yang di sini nyetir motor, nyetir mobil sendiri? Rata-rata, oh bapaknya enggak Besti. Oh iya. Nah, saya tanya, kalau di lampu merah, pernah nggak melihat orang jelas-jelas lampunya merah nerobos? Sering? Berjamaah lagi? Benar? Apa ada pelakunya di sini? Jujuri Besti. Oh, bukan pelaku. Saya tanya, ketika saya tanya sama pelaku, kenapa sih Pak kok jenengan kok melanggar lampu merah? Kira-kira jawabannya apa? Satu, keburu-buru. Kedua, betul, gak ada polisi. Jadi takutnya cuma sama. Saya tanya, kalau ada polisi Pak, Bapak langgar gak lampu merah? Ya enggak Bu, ya mau dari lampu merah, ada polisi. Ya bisa ditangkap. Jadi kesadarannya yang timbul, gak boleh melanggar lampu merah, bukan karena takut mencelakai diri atau mencelakai orang lain. Yang masuk adalah takut sama polisi. Itu berarti kesadarannya terbentuk tidak? Sama beberapa anak-anak yang ditangkap kejaring kenakalan, ditangkap, ditanyain orang tuanya, ada beberapa heran. Oh kalau di rumah anaknya nurut loh Bu, pendiam, saya nggak nyangka loh Bu kok kayak gini. Ingat, pola asuh mengancam, kekerasan itu berhasil cuma pada saat figur itu ada. Begitu figurnya nggak ada, misalnya takut sama bapaknya, saya takut-takutnya biasanya bapak ya, akan bapak kamu ya, bilang lo papa. Bapaknya sudah gitu sudah. Enggak kok ya, kamu nggak apa-apa ya, kamu pinter kok ya. Sekarang harus stop ya cara itu. Kenapa? Ingat, anak-anak akan tumbuh besar, kita akan menua. Atau mungkin kalau usianya kita harus kembali ke Allah, anak-anak kita akan berjalan sendiri. Siapkan anak-anak yang punya kesadaran untuk melakukan hal baik, kesadaran beribadah, kesadaran dia untuk bisa memilih mana yang baik dan tidak dari sekarang. Kenapa? Karena ketika kita tidak dari sekarang menerapkan hal itu, bentuk polri, ngobrol nilai-nilai, menanamkan etika kasih sayang. Ketika anak-anak tumbuh besar dan kita sudah gak ada mungkin, atau kita sudah menua, apakah kita mau meninggalkan pribadi-pribadi yang tidak karuan, yang berdigasan, yang gak sopan, yang kasar? Mau nggak? Dan satu hal, tolong jalin bonding, kedekatan emosional dengan anak dan sekarang. Kalau bermasalah minta maaf nggak apa-apa, tapi minta maaf harus ada alasannya ya, yang jelas. Kenapa? Ingat ya Besti, pengen nggak punya anak-anak yang solih-solihah, yang mendoakan kita,
Pengen nggak kita sudah meninggal, tapi kiriman doa dari anak-anak kita ini datang? Pengen nggak sih? Kalau kita pengen anak-anak kita kesadarannya terbentuk untuk mendoakan orang tuanya, menjaga hal baik dari orang tuanya, mulai sekarang rangkulah anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Maka biar aja orang tua marah, nggak setuju, kadang beda-beda nggak apa-apa, tapi sayang. Walaupun sama kayak pasangan suami istri ya, kadang habis gemes-gemesan ribut ini, lagi, betul? Betul ya? Yang kedua, wajar sama anak-anak juga demikian. Jangan lupa mumpung belum terlambat, kita masih dikasih nafas sama Allah, dikasih kesempatan bangun kedekatan emosional. Walaupun tidak mudah. Saya kasih contoh. Saya pernah naik, jadi ini ceritanya ya, saya bilang Allah kalau mau memberi pelajaran. Saya pernah dulu naik online, ketemu supir online-nya jemput saya, ngobrol, oh ibu psikolog ya, bu saya boleh curhat. Itulah saya kalau kerja di Jakarta konsultan gitu, kalau saya lebih capek gitu. Nah, terus beliau cerita, beliau selama ini bekerja, yang pulangnya malam-malam di luar kota, istrinya juga bekerja. Dan sekarang ketika anak-anak sudah mulai SMP SMA, beliau pensiun, saya kok nggak bisa bekerja sama anak-anak saya ya bu? Kenapa? Kalau ketemu anak-anak saya ngomongnya, ya kok adikmu, listrik terus mau bayar, maaf nih Luis, cuman gitu. Tapi bapak itu merasa nggak dekat, merasa kosong. Akhirnya saya bilang, lah bapak kepengennya gimana? Saya tuh pengen bisa ngobrol, bercanda sama anak saya bu. Tapi ya ini mungkin akibat kesalahan saya bu. Dulu saya tidak pernah meluangkan waktu karena memang pekerjaan. Terus saya bilang, Pak, kalau saya nggak mau membatasi itu, selama Allah masih ngasih nafas, ngasih kesempatan ketemu orang-orang yang kita sayangi, sudah kita coba. Bapak mau? Coba Bapak kalau memang mau, Bapak singkirkan gengsinya. Orang dulu kan lebih gengsi ya. Masa saya orang tua punya nyapa anak dulu? Enggak apa Pak. Sekarang ini nggak mesti gitu. Oke, akhirnya gitu ya Bu, kita ngobrol diskusi. Bapak coba nyapa, tapi nggak nanya listrik, nggak nanya adikmu, nggak nanya makan apa. Lagi ngapain deh, Pak? Ini loh ayah lagi kerja. Kalau tuh video call ayah gini. Gitu ya Bu. Sudah, dia diam sampai saya turun. Dia rasanya sibuk berpikir akan dilakukan atau tidak. Qadarullah, Masya Allah nih, Allah kalau mengasih pelajaran ya buat saya juga. Dan saya share dengan jenengan. 2 hari kemudian di tempat yang jauh, saya di ITS, saya ngambil online daerah ITS. Lah kok kersane bapak itu tadi dia ngambil saya, coba itu kamu nggak kuasanya Gusti Allah mungkin nggak? Nggak mungkin. Saya masuk, saya nggak tanya apa-apa, diam. Tahu-tahu di jalan, Bu, ibu turun, saya pikir-pikir lagi, akhirnya saya beranikan diri untuk video call anak saya. Nah enggak bapak waktu ini. Anak saya bilang, boleh Pak. Soalnya pertanyaannya kan yang teknisnya, ya Pak, kok Bapak kan sudah sekarang kita ngobrol Bu. Nah kok anak saya ternyata banyak ngobrol. Ketakutan Bapak itu terkalahkan kan, bahwa tidak bisa berkomunikasi. Setelah ngobrol, Ibu tahu apa yang terjadi? Anak saya tahu-tahu WA istrinya saya, istri saya sama mereka Bu, dan kita ngobrol di situ. Terus jadi cair, ngobrolnya sudah nggak di situ. Oh alhamdulillah Pak. Soalnya kan saya, tapi Bu, ada satu masalah lagi. Ngomong aja. Tahu apa? Istri saya Bu. Kok dengar apa sampai ngorong-ngorong ini? Ternyata istrinya juga kaget, kok jadi berbeda. Tapi setelah itu saya nggak pernah ketemu lagi. Cuma satu pelajaran yang saya bisa ambil, tidak pernah ada kata pengantar. Salinlah kedekatan emosional. Gak harus lebih-lebih enggak. Kalau orang Jawa dulu, nenek saya gitu ya, saya kalau bilang, uang itu seneng nek diumumke, seneng kalau dihargai. Termasuk anak-anak kita. Jadi kembali lagi cari kedekatan emosional. Nah kalau sudah dekat sama emosional juga harus ada aturannya, ada batasan. Ajari
hormat sama orang tua. Biar deket sama orang tua ya nggak boleh jendul-jendul kepalanya orang tua. Biar deket sama papa mama nggak boleh terus ngolok-ngolok yang kasar. Itu secara bertahap kita bisa kok sambil jalan ya. Nah, lalu salah satunya buat kesepakatan kalau untuk kembali lagi ke sini ya, gadget atau media sosial, kesepakatan penggunaannya kapan? Meskipun SMP kalau main jangan malam-malam, kamu pelajarannya sudah ngobrolnya gitu, jadi nggak kaku ya Kristi ya. Lalu kalau bisa dimulai, ayo bikin zona aman gadget. Kalau lagi makan, papa, mama semua taruh gadgetnya, makan aja. Kalau kepepet masalah kantor, kan nggak tiap hari. Nah, hari ini sorry ya, ayah kayaknya harus taruh di sini. Lupa taruh di sana ya, di meja. Soalnya ini bosnya ayah atau teman kerjanya ayah ini ada perlu. Tidak apa-apa. Tapi kita ngomong, komunikasikan sehingga anak tahu bahwa kita konsisten dengan aturan. Nah, ini lagi ya. Nah, kemudian dampingi anak, kasih sosmed rules. Aturan-aturan bersosial media wajib dengan yang ngasih tahu ke anak-anak. Contoh edukasinya, jelaskan manfaat-manfaat medsos kayak tadi ya di atas, dampak-dampaknya apa, perlu mengelola, do and don'ts-nya. Jangan memberikan data pribadi di medsos karena anak-anak nggak sadar, apalagi kalau TikTok. Aku lagi di rumah nih, ternyata ada nama orang tuanya atau alamat, jangan kenalin nomor 5.000. Itu bahaya, berpotensi ya. Kalau ditanya di medsos nggak usah nama lengkap, nama orang tua, siapa, kerja di mana, ini kita kasih tahu. Ngajarkan etika di media sosial, berkata sopan, tidak salah, tidak membuli, tidak curhat masalah pribadi di medsos. Perlu loh diobrolin ke anak kita, karena saya juga menemukan ada yang marah-marah sama kakaknya, marah sama ayahnya, curhatnya di medsos, gitu ya. Tidak upload foto atau video yang tidak sopan. Besti, batasan sopan jenengan sendiri yang ngasih ke anak. Karena mohon maaf, joget-joget di TikTok, upload di Instagram, kadang di media sosial yang lain, platform yang lain, mereka masuknya sebenarnya jogetnya kadang seronok, bikin orang lain yang lihat traveling kemana-mana. Hati-hati, predator seksual itu banyak di luar. Jadi itu perlu kita ajarkan ke anak-anak kita. Terus ajarkan nanti strategi. Kalau ada yang ngajak berteman di medsos gimana? Oke, boleh diterima. Tapi kalau dia tahu ngomongnya kasar, ngomongnya ke arah seks, langsung blok. Itu perlu kita ajarkan. Ya. Ini ada cara-caranya ya, nanti bisa dibaca di materi anak kecil. Cara melaporkan konten kekerasan dan mengandung sara di medsos. Nah, yang penting ini, satu, anak dibangkitkan kesadarannya dengan nilai-nilai yang kita ajarkan. Lalu coping strategi. Kita kalau mau meninggalkan anak, ikhtiar kita sebagai manusia, meninggalkan itu bukan berarti pergi ya. Dengan ke kantor, anak sekolah, kita tinggalkan kan. Dikasih ini loh, perisai. Harus punya perisai, harus punya bekal untuk bisa melawan hal-hal negatif seperti narkoba, pornografi, cyber dan lain-lainnya. Strategi diajarkan, coping strategi namanya ya Besti. Kalau ada yang ngajak berteman di media sosial gimana? Kalau ada yang chat tidak sopan, kamu jawabnya gimana? Misalnya memaki, oh ya balas semua bisa. Hati-hati ya, karena banyak terjadi sekarang. Ada undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu kalau kita memaki, kita kasar atau kita mengupload hal yang buruk, itu bisa dikenakan undang-undang ITE. Ada beberapa waktu yang lalu berita, anaknya tidak apa-apa, orang tuanya tidak terima. Jadi orang tuanya tetap melaporkan anaknya. Ada hal seperti itu, ya. Yang kita pernah dengar berita-beritanya. Apa yang harus dilakukan kalau temanmu ngirimin konten pornografi? Itu kita harus mengajarkan. Ya wis Kak, langsung dileten. Kalau perlu kita, oh boleh ini kayak ini
Sudah, nggak usah di. Termasuk di dunia nyata, ajarkan strategi. Kalau ditawari minuman gimana? Cowok-cowok ini sering ya. Di peer group itu kadang-kadang ya insya Allah di sini nggak ada yang mandarin ya. Tapi maksudnya kalau ada kita perlu ngomong. Diajak minum misalnya, minum minuman keras, coba nggak mau nyoba. Nah, kadang-kadang anak-anak yang nggak tahu kan, biar kelihatan gaul, coba minuman persahabatan. Padahal kan itu nggak boleh. Ini ada tips. Jadi ada satu orang tua sharing ke saya, anaknya itu kebetulan punya teman di luar ya, teman sekolah, teman di luar itu ngajarin dia minum bolak-balik. Karena masih tetangga, masih nggak jauh, yang terjadi menolak ini kan bingung gimana. Tahu nggak diajari orang tuanya, kamu ngomong, aku tuh nggak mau minum alkohol bukan apa-apa. Aku ini alergi kalau minum alkohol, botol-botol, merah-merah. Nah kalau kan bisa kejang-kejang. Jadi akhirnya temennya itu, wih, tapi tetap akhirnya bisa tetap beradaptasi. Tapi dia juga menjaga akhirnya nggak banyak bergaul dengan yang itu. Tapi strategi ini harus kita sebagai orang tua harus sering role play sama anak, ngobrol. Nah ini ya, kalau ini dulu apa? Supaya mereka punya pegangan, ya. Apa yang harus dilakukan dan lain-lain ya. Nanti ini bisa. Dampingi anak artinya mau terlibat, membangun hubungan harmonis, kedekatan emosional. Bisa jadi bahu bersandar. Nggak bisa deket kalau kita marah-marah. Kadang kita nggak menyadari. Pernah marah sama anak kecil-kecil? Pernah? Kok nggak ada ya? Pernah? Jujur nih, Desti, aku juga pernah. Ya, saya tanya. Kadang-kadang kalau zaman dulu kita sudah marah. Kamu tahu nggak? Kenapa mama marah? Itu karena mama sayang sama kamu. Mama marah untuk jaga sikapmu supaya kamu kalau besar nanti jadi anak yang oke, anak yang sukses. Kira-kira anak kecil, anak TK, anak SD dimarahin gitu? Ngerti kamu gimana? Gini obat gini bentak-bentak. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita bentak-bentak kayak itu anak, kira-kira nanti next anak mau cari itu nggak ke kita kalau dia punya masalah? Takut dibentak, takut dimarahin. Mulai sekarang belajar angel nih, apa? Angel bukan berarti tidak bisa. Jadilah bahu bersandarnya anak. Kalau kita mungkin sebagai orang tua punya niat yang berubah, dulu kita punya pengalaman dengan orang tua kita hal-hal yang tidak menyenangkan. Satu, jangan menyalahkan orang tua kita. Kenapa? Zaman dulu belum ada parenting. Yang beliau tahu ya belajar dari yang dilihat. Zaman pendidikan, zaman Belanda dulu kan juga kenceng-kenceng. Saya juga waktu kecil orang tua saya keras, orang tua saya pendidikan Belanda. Tapi ketika kita paham, oh iya zaman dulu nggak tahu. Kalau ada yang nggak enak, yuk kita fokus di kita. Sekarang ke anak-anak kita lakukan hal yang lebih baik. Insyaallah begitu ya. Menjadi bahu bersandar. Kalau mereka lagi sedih, marah, nyaman, nggak nyaman, jadi motivator. Anak pulang sekolah nilainya elek, kecewa, nggak menang, nggak juara. Kamu kemana nih telah belajar kayak juara? Kayak koncomu. Kira-kira perasaannya gimana? Enak nggak? Besti, nanya namanya Besti siapa? Besti Besti ya. Saya mau nanya. Oke, saya mau tanya Besti Beni. Kalau misalnya suami muji, aduh hari ini mereka punya sol pakai baju biru ini, aku seneng loh melihat ini, kan enak sih. Apa yang Anda rasakan waktu itu? Bahagia, betul? Bahagia ya, sepakat? Belum selesai. Mama, tapi sekali-sekali loh mah, kayak URT loh mah, pakai kelip-kelip, terus lipstiknya tuh merah-menyala. Kalau pakai gitu kayak URT, wah pasti tambah cantik. Kira-kira perasaannya gimana?
Besti, kalau kita bandingin anak-anak kita sama anak lain, mantelnya ya kayak gitu. Kayak kita dibandingkan sama Bu RT tadi. Disclaimer ini cuma contoh, nggak ada Bu RT ya di sini ada Pak RT, mohon maaf contoh ya. Artinya ke anak-anak mulai sekarang hindari labeling, hindari membandingkan dia sama orang lain, sama kakaknya, sama adiknya. Itu sekarang nggak sadar. Itu kadang-kadang terjadi. Kayak nasi ya, nasi ini. Oh, kayak dulu ya, dulunya lo pakai akas ini kok itu sakitnya anak itu kayak gitu, cuma tidak terjadi. Ya, itu kemudian ini mendampingi anak enggak? Gambar ini mendampingi enggak ya? Ada di ruangan yang sama, di waktu yang sama, tapi masing-masing berinteraksi sendiri-sendiri. Semoga tidak terjadi di keluarga kita ya. Kemudian hindari. Kenapa? Kalau ini terjadi alarm yang kencang, artinya bonding atau kedekatan emosionalnya sudah mulai pudar. Ya kalau sesekali nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan seperti ini nggak boleh ya. Ayah dan ibu dua-dua harus hadir. Nanti siapa yang bilang tanggung jawabnya siapa? Ayah, gitu ya. Bagaimana ayah? Tanggung jawabnya ayah saja kan? Enggak, buatnya berdua OMAE. Tanggung jawab berdua. Kenapa? Ayah dan ibu sama Tuhan, sama Allah itu kita sudah dikasih kelebihan masing-masing. Laki-laki dan perempuan punya cara yang berbeda. Contoh, kalau di bukunya Louis Gisanding, karena ada bagian otak satu otak yang berbeda, perempuan dalam satu hari bisa memproduksi kurang lebih 20.000 kali, kurang lebih, ya kan? Makanya Besti, bapak-bapak, cowok-cowok, kalau istri Anda talkative, kenapa 20.000 kan dari suaminya Pak? Alhamdulillah, bojoku itu teman-teman. Nah, kalau laki-laki, siapa di sini ya kalau WA pasangannya atau anak laki-lakinya kita WA-nya panjang, jawabannya oke, jumpa, yes, I can, betul? Saya tanya salah satu Besti, oh ya di sini, Besti, jawab gitu nggak kalau istri WA Anda? Iya. Kenapa Besti? Tapi bukan berarti nggak sayang kan? Terima kasih Besti. Hati Besti semua, kalau suami atau pasangan kita jawabnya yes, oke, bukan nggak sayang, karena dari sononya memang 7.000 kata kurang lebih. Jadi ya oke, biar praktis aja, mereka simple aja. Ya memang aku jawab gitu harus gimana gitu kan ya. Beda dong, jangan PDKT. Aduh iya, oh semua dilaporin, makan dilaporin, gitu ya, ke kamar mandi kalau perlu dilaporin gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya ayah dan ibu punya cara yang berbeda, cara memecahkan masalah mungkin berbeda. Anak harus belajar dari keduanya. Anak-anak, terutama anak laki, belajar meregulasi emosi itu dari ayah. Dari kecil, anak laki-laki itu energinya lebih besar nggak dari anak perempuan? Anak perempuan juga. Maunya main aja, ketemu ayahnya, ayo main bola ya, aku nggak mau ya. Diajak main bola. Kira-kira main bola sama anak SD, kita umur dari 30-40-an, tenaganya kuat mana? SD. Sudah, ayah capek, berhenti dek, duduk. Aduh, ayah capek. Ya, itu ya main ya, aku capek ya. Jadi ayah nggak kuat. Mama sebentar aja ya, ayah tetap ditarik. Sik, dia nggak kuat. Duduk, kenapa? Kalau ayah ambil minum dong, ya ambil itu tapi sampai meroleng. Ayah, Besti, pada saat itu, jenengan secara tidak sadar sudah mengajarkan anak untuk meregulasi emosinya, keinginannya yang harus segera dituruti. Saya
duduk dulu ya, tolong dulu, capek nasi. Itu anak sudah beraktif ya. Cuma dari bermain dengan ayah. Artinya kehadiran ayah dan ibu untuk anak perempuan dan anak laki-laki dibutuhkan keduanya, tidak bisa digantikan, saling melengkapi dia. Bagaimana yang mungkin sudah tidak ada ayah atau tidak ada ibunya, atau mungkin adik-adik di panti banyak yang sukses juga, tapi mereka punya figur-figur yang mereka bisa belajar bagaimana peran laki-laki. Oh, ayah kayak gini, oh ibu kayak gini, entah dari kakeknya, dari omnya, atau dari ya. Jadi ayah dan ibu harus kompak, nggak boleh salah-salahan ayah dan ibu, tidak. Kalau ada salah, sama-sama cari cara gimana memperbaikinya. Dan ayah dan ibu harus kompak, ayah bilang iya, ibu bilang iya. Jangan ibu ngomel-ngomel, nggak boleh makan es krim ya, kamu masih ada batuknya, pergilah sama ayah. Oh, main sepak bola. Oh, bola pengen es, tapi anakku nggak boleh es. Sekolah, dek, tak beli es dulu, tapi nggak semua mama ya. Hati-hati, jangan. Ketika kita melakukan itu, satu, mengajarkan anak tidak menghargai ibunya. Kedua, mengajarkan ke anak untuk nggak ikut aturan, nggak apa-apa. Jadi nanti kebiasaan aturan akan susah ditegakkan. Demikian juga sebaliknya. Kalau ayah sudah bilang nggak boleh, meskipun kita nggak tega, sudah ngobrol. Kalau nggak tega, ngobrolnya di belakang, jangan di depan anaknya. Kalau ya saat jangan, nanti anaknya manjam. Ini. Ayah dan ibu harus kompak, harus sama. Termasuk besti, ada eyang-eyang nggak di sini ya? Ada eyangnya nggak yang ikut hari ini? Oh, ada eyangnya. Eyang juga harus kompak sama orang tua. Yang sering terjadi orang tuanya sudah kenceng, eyangnya nggak tega. Masuknya sayang, tapi itu bisa membuat orang tua kesulitan mengajarkan aturan. Oke, yang paling penting tanamkan nilai-nilai agama dan etika sampai kapanpun. Bukan hanya berhenti di sholat dan mengaji saja ngeceknya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sesuatu, ya alhamdulillah ya jadi suaminya ya, aduh dia kalau mau sulit gak apa-apa deh, kita berusaha, kita berdoa minta sama Allah, Allah loh masih mau penyayang. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas, itu akan membantu menanamkan nilai-nilai. Jangan berhenti hanya di mengaji saja, gitu ya. Nah, quality time bareng anak untuk membina kedekatan emosional. Quality time harus usahakan banyak kegiatan-kegiatan yang nyata. Mau masak bareng kah? Mau cuma di rumah nggak ngapa-ngapain, guyon-guyon, mainan, pokoknya harus quality time. Ini penting untuk menjaga hubungan anak. Lalu kalau anak mau untuk tidak terlalu megang medsosnya saja, jangan cuma dilarang besti. Kasih kegiatan alternatif. Monsewu, kita di rumah kita ya punya HP ditaruh di meja. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak boleh ngapa-ngapain, diam aja. Kira-kira yang kita lakukan apa? Ketawa-ketawa sendiri nggak mungkin kan? Ngambil apa? HP dia nggak tahan, ini tuh pengen ngambil, pasti begitu kan? Sama anak-anak kita juga. Jadi kalau mau anak-anak kita tidak banyak menghabiskan waktu dengan medsosnya, berikan kegiatan-kegiatan positif alternatif yang nyata. Tapi yang menyenangkan untuk anak ya juga ya. Kadang-kadang kita kasih kegiatan, menurut kita bagus, anaknya nggak senang. Ya yang jadi nggak enjoy, malah menjauhkan hubungan anak dan orang tua. Nah sebelum kita berakhir ada satu video. Kenapa jejak digital itu penting? Kenapa dengan semua harus mengawal anak-anak supaya bisa bermedsos yang baik? Ini ada film tentang jejak digital. Kenapa saudara? Baik, Dina. Apakah ada pertanyaan lain sebentar Ini seorang anak mama bukan beasiswa Amerika. Saya tidak bisa tuh, terima kasih. Kami sangat senang bila sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat tertarik. Kami
Ibu nanti akan melakukan checking seperti dan verifikasi. Setelah selesai dia lebih ada kesempatan untuk menjelaskan dan dalam usia 1 atau 2 minggu depan kami akan memberikan surat konfirmasi. Dia bisa yakin dia akan menerima. Lalu dicek jejak digitalnya di media sosial. Ternyata dia pernah posting kata-kata kasar. Dan ini yang lebih kecil ya. Ini semua kenal. Akhirnya disuruh minum alkohol, kotak. Akhirnya mabuk. Why do I posting this? Dia datang. Jejak digital yang kita posting, upload akan ada seterusnya. Jadi sudah bisa di-stop saja, kembali ke materi. Gimana sih sebenarnya? Itu kenapa hari ini materi kami itu banget. Mari kita bersama-sama belajar bareng anak-anak kita. Anak-anak kita itu guru terbaik kok. Kalau nggak ngerti kita nggak usah sok-sok tanya. Dan sama-sama sama anak kita diskusi barengan buat kesepakatan bareng. Jadi anak merasa dilibatkan. Kenapa? Anak-anak bermedia sosial ada aturannya. Jangan sampai mereka menyesal di kemudian hari karena mereka nggak paham. Kayak tadi mungkin maksudnya guyonan. Mohon maaf ya, sekarang kata-kata yang tadi tertulis AN itu rasanya jamak ya, kita sering dengar ya, kesandung dikit matinya itu, ini sedikit matinya itu. Tapi kita sebagai orang tua perlu mengajarkan anak-anak kita sesuai nilai-nilai kita. Oke, di luar seperti itu, tapi itu kalau ayah dan bunda nggak mau ini seperti ini, anak-anak perlu punya. Itu aja dari saya, semoga kita sama-sama bisa memperbaiki diri, menjaga anak-anak kita. Nanti materinya bisa dari Ustazah, bisa dibaca. Dan yang terakhir, Rasulullah bersabda ya, apabila seseorang meninggal dunia, ada 3 amal yang tidak terputus: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang mendoakannya. Mari kita bersama-sama mewujudkan hal ini. Kalau pengen anak-anak soleh, 1 orang tua role model, 2 jalin kedekatan emosional. Jangan gengsi minta maaf kalau salah ke anak. Rangkul dia, senangkan hatinya dia, tetap dengan batasan. Kenapa? Ingat ya, kalau kita sudah meninggal gak ada yang nyuruh anak-anak kita lagi. Tapi ingatan-ingatan yang baik, yang menyejukkan. Orang tua aku dulu sayang, papa aku dulu selalu jaga aku dan sebagainya. Insya Allah itu akan menjadi motivasi anak-anak kita untuk tetap melanjutkan doa-doa buat mereka. Yuk kita mulai dari sekarang. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.